Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menghadiri TOT yang sangat menentukan ini. Yang pertama saya hormati Bapak Dr. Baktiar selaku pemateri pertama. Yang saya hormati Pak selaku Kasat MBKM, yang kami hormati Pak Dr. Nurkoli selaku Ketua Divisi KN, yang kami hormati staf khusus Pak WR1, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua, dosen, pengampu mata kuliah KKN. Ini awalnya adalah luring, waktu itu sudah ada MC-nya ya, karena diganti online MC-nya nggak jadi datang. Nah, itu sehingga terpaksa saya menjadi apa ini menjadi MC sementara. Mungkin pertama-tama nanti akan disampaikan oleh sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Soleh selaku Kasat MBKM, dan kemudian akan dilanjutkan dari Bapak Dr. Baktiar selaku apa ya namanya ini ya, Ketua LP3. Mungkin begitu, langsung saja waktu saya berikan ke Pak Kasat, Pak Dr. Muhammad Soleh. Monggo Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Baktiar Saiful Bahri, MPD, selaku Kepala LP3 Universitas Surabaya, yang juga sebagai narasumber pada pagi hari ini. Bapak Ibu pimpinan program studi, Bapak Ibu juga ketua jurusan, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini selaku dosen pengampu mata kuliah KKN, dan para narasumber dari tim pengembang kurikulum Universitas Negeri Surabaya dalam koordinasi Bapak Dr. Baktiar Saiful Bahri, dan juga yang tidak lupa saya hormati Ketua Divisi KKN Bapak Dr. Nurkolis MPD, Ketua Divisi Praktek Lapangan Ibu Dr. Nani Indawati, dan juga Ibu Suroya, pertukaran mahasiswa tim kami di MBKM yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di media Zoom ini. Yang sekiranya Ketua Panitia, Ketua Divisi KKN merancang dengan matang pelaksanaan TOT ini dengan luring, karena jumlah yang diundang yang begitu besar dengan jumlah 264. Namun kemarin kami melaporkan untuk dilaksanakan secara blended. Kami mengundang separuhnya, sekitar 130 untuk hadir di LP3. Ternyata pimpinan tidak menghendaki karena baru saja rektor membuat edaran bahwa pelaksanaan luring. Diperkenankan apabila pertemuan rapat-rapat luring sekitar peserta 30. Jadi tadi tidak mungkin Bapak Ibu, kami mengundang hanya 30. Jadi diputuskan untuk daring seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan Zoom ini kita semua selalu on video untuk memastikan kita semua ada di Zoom ini, karena
pelaksanaan KKN karena polanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan telah dimulai semester Gasal kemarin, Bapak Ibu. Kami juga kemarin melaksanakan workshop dengan dosen mata kuliah. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang sudah di ruangan ini, di Zoom ini, yang semester kemarin telah mengampu mata kuliah KKN. Namun dalam prakteknya pelaksanaan perkuliahan KKN tematik belum berjalan dengan optimal karena yang pertama karena kondisi yang kurang memungkinkan, di mana pada saat mulai dari awal sampai pemberian nilai ini setiap bertemu itu masih belum pernah lengkap ya, belum pernah lengkap 100%. Jadi tapi itu menjadi sebuah evaluasi kami agar pelaksanaan KKN yang sekarang peserta KKN sekarang mencapai 2.817 mahasiswa, dan mereka ini adalah mahasiswa dari Bapak Ibu semuanya. Tentunya mengelola dengan jumlah yang sangat besar ini, kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengkoordinir baik informasi maupun pengelolaan perkuliahan, karena ini merupakan mata kuliah baru, dan pada saat kemarin juga dosen mata kuliah itu belum masuk SK mengajar di fakultasnya masing-masing, jadi masih belum sepenuh hati ya pelaksanaannya. Oleh karena itu mudah-mudahan pelaksanaan pada semester ini berjalan lebih tertib dan berjalan dengan lancar. Ibu Bapak yang saya hormati, kami mengharap Bapak Ibu, karena di sini posisinya adalah sebagai dosen mata kuliah, nanti akan kami melakukan pertemuan secara bertahap dan berkomunikasi di Zoom ya, di grup yang akan nanti dikomandani oleh Bapak Dr. Nurkolis. Bapak Ibu, karena ini pelaksanaan mahasiswa nanti itu menyebar di 13 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur ini, tentunya proses perkuliahannya mengoptimalkan pelaksanaan perkuliahan daring ya, sebagaimana edaran rektor. Kalaupun nanti ada pelaksanaan KKN, pelaksanaan perkuliahan nanti itu tatap muka bertahap 50% di kampus, tentunya untuk KKN ini tampaknya nanti tetap daring. Jadi nanti kami akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa bertemu di WA Group ya, bersama dengan mahasiswa ya, bersama dengan mahasiswa. Ibu Bapak nanti akan mengajar sekian kelompok gitu ya, nanti akan di mapping oleh tim divisi KKN, tentunya sesuai dengan kewajaran, yaitu jumlah mahasiswa yang setara dengan sekitar 40-an, sehingga nanti Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan di dalam mengkoordinir perkuliahan ini. Bapak Ibu mohon kesabarannya apabila nanti di dalam proses perkuliahannya Bapak Ibu belum juga bertemu dengan mahasiswa ya, karena mahasiswa biasanya kalau di awal itu dia koordinasi dulu dengan dosen pembimbing lapangan. Jadi ada dosen pembimbing lapangan dan juga ada dosen mata kuliah KKN. Nanti Bapak Ibu sebagai dosen mata kuliah nanti akan difasilitasi oleh dosen pembimbing lapangan untuk ditemukan di dalam WA Group dan menjelaskan terkait dengan jumlah mahasiswa dan termasuk lokasi KKN dan progres di lapangan seperti apa. Lalu kemudian apakah dosen mata kuliah itu nanti akan ke lapangan? Ya itu nanti tentatif, kami kebijakan masih terus berjalan, tapi sampai saat ini untuk dosen mata kuliah tetap sebagaimana mata kuliah biasanya, yaitu Bapak Ibu tidak sampai ke lapangan ya, karena sudah ada dosen mata kuliah. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
detail pelaksanaan perkuliahan dan pemodelan RPS itu sudah dirancang pada semester kemarin oleh tim kurikulum dan sudah diimplementasikan, dan saat ini mereka sudah berkoordinasi dengan tim kurikulum yang dibawa koordinasi oleh Bapak Bakhtiar, nanti akan menyampaikan tentang proses perkuliahannya seperti apa, lalu kemudian bentuk penilaiannya seperti apa, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran proses perkuliahan pada mata kuliah ini seperti apa. Tentunya agak berbeda dengan mata kuliah keprodian ya. Karena ini mahasiswa ada di lapangan secara luring, tentunya dinamisasinya berbeda. Mungkin mereka juga pada saat akan Bapak Ibu mengadakan Zoom dengan mahasiswa, mereka ada kegiatan di kelurahan yang itu harus ada yang hadir, sehingga pada saat perkuliahan itu tidak bisa lengkap, dan hal yang seperti itu bisa nanti dimaklumi ya. Tetapi terus akan menjadi input bagi kami harus seperti apa yang menjadi proses perkuliahan itu menjadi idealis. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf barangkali dalam pelaksanaan ini nanti perkuliahan sampai dari awal sampai akhir masih belum sempurna, kan kami juga dalam bentuk untuk mencari yang seideal mungkin supaya pelaksanaan 20 SKS ini betul-betul terpenuhi CPMK-nya. Sehingga harapan kita mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar kampus betul-betul terkawal dengan baik, teridentifikasi dengan secara akademik, sehingga mereka selain implementasi program di lapangan, juga mendapatkan input-input, mendapatkan pencerahan-pencerahan dari dosen mata kuliah. Sehingga pencerahan itu bisa diimplementasikan dalam program kegiatan mahasiswa di lapangan. Jadi saling take and give antara mahasiswa, dosen mata kuliah, dan dosen pembimbing lapangan. Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Ibu telah bersedia menjadi dosen mata kuliah, sehingga identifikasi ini nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Warek 1, dan juga nanti akan dikirimkan nama Bapak Ibu semua kepada dekan masing-masing untuk disatukan dengan pengampu mata kuliah di fakultasnya masing-masing. Saya kira ini Bapak Ibu, salam hormat juga dari Bapak Warek 1. Saat ini beliau sedang istirahat karena melaksanakan fasdu katanya gitu. Jadi maunya ikut memberikan pengarahan, memberikan sambutan kepada Bapak Ibu semua, karena beliau barusan tadi WA pada saya untuk menitipkan mohon titip kepada mahasiswa KKN ya dengan jumlah 2.817 ini dengan penuh kesabaran dan masukan-masukan kepada pengelola agar pelaksanaan KKN ke depan lebih baik dan lebih baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selamat melaksanakan TOT bersama para narasumber, Bapak Dr. Bakhtiar, Bapak Samsul Sodik dan tim, dan juga Bapak Nurkolis dan Bapak Muhammad Jaki. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari Pak Kasat MPKM yang menjanjikan nanti akan di SK-kan. Jadi nanti mengajar KKN ini nanti di SK-kan. Jadi ada kemajuan ini dari ketimbang tahun yang kemarin. Ya, hari ini akan ada dua materi utama adalah Pak Dr. Bakhtiar dan Pak Dr. Samsul. Tadi belum saya sapa. Bagaimana Pak Dr. Samsul? Nanti Pak Samsul ada di Zoom yang berbeda, sedang koordinasi dengan tim kurikulum. Pak. Kalau begitu langsung aja ke materi pokok ya, ke materi 1, kebijakan umum MPKM. Kami persilakan Bapak Dr. Bakhtiar Saiful Bahri, MPD. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasat MPD
KM UNESA, Bapak Dr. Muhammad Soleh, yang saya hormati semua rekan-rekan Kasat Kepala Divisi Selingkung MBKM, Ibu Dr. Nani, Bapak Dr. Nurholis, Bapak Dr. Jeki, dan semua teman-teman yang luar biasa telah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Mohon maaf, saya masih terengah-engah karena lari dari lantai 1 ke lantai 7, pas datang. Tadi sebenarnya saya sudah mendesain untuk datang tepat waktu, tapi karena ada sesuatu yang menghalangi keberangkatan 30 menit, saya terlambat harus tadi. Saya sekarang sudah berada di ruangan WR1 dengan Pak Hasan. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, nggih ngapunten, mungkin dikatakan pemateri 1 dari Bahtiar itu kayaknya terlalu tinggi gitu ya. Saya dalam hal ini hanya mengantarkan saja, karena nanti lebih utama diskusi tentang format baru itu dengan teman-teman tim KKN dan tim kurikulum yang menangani. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita perlu pahami format yang berbeda. Tahun ini formatnya berbeda. Apa yang berbeda? KKN berada di satuan MBKM. Demikian juga dengan PLP magang dan sejenisnya, yang dulu pemahamannya ada di LP3, itu sekarang berada di satuan MBKM. Mohon izin, ini perlu disosialisasikan pada semua dosen dan pada mahasiswa. Karena ada beberapa dosen yang masih bertanya pada saya tentang PLP yang biasanya memang ditangani oleh LP3 dan bertanya tentang KKN. Saya bilang bahwa KKN sekarang ada satu pusat yang menangani dengan luar biasa, yaitu Satuan MBKM yang volumenya sudah sangat luar biasa. Jadi mohon teman-teman disosialisasikan bahwa KKN dan PLP berada di Satuan MBKM. Tapi ini yang penting, bukan berarti Satuan MBKM berdiri sendiri. Kita tetap semuanya mendukung, kita tetap semuanya bekerja sama menjadi satu untuk UNESA satu langkah di depan. Buktinya adalah kegiatan pada pagi ini kolaborasi yang sungguh luar biasa antara Satuan MBKM, tim kurikulum, tim KKN, dan seluruh stakeholder termasuk staf ahli bidang 1 yang mengakomodasi kegiatan ini. Jadi yang pertama-tama ingin saya sampaikan, mohon disosialisasikan bahwa kegiatan ini berada di bawah Satuan MBKM, tapi dapat dukungan dari semua stakeholder. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, KKN ini juga menggunakan format baru, meskipun kemarin telah diuji coba pada semester pertama seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jeki, ya, bahwa KKN dengan format ini sudah diuji cobakan di semester kemarin, meskipun ini ada dapat penyempurnaan lagi oleh tim kurikulum dan tim KKN yang nampaknya betul Pak Surono tadi. Sabtu Minggu itu ruangan WR1 ini tidak pernah sepi dari kegiatan persiapan KKN. Jadi Bapak Ibu semua sejumlah 113 yang hadir ini, teman-teman KKN dan tim MBKM selalu sudah menyiapkan kegiatan ini beberapa waktu lalu sudah. Jadi ini bukan kegiatan mendadak dengan semua persiapan. Nah, apa dari model KKN ini nanti akan dijelaskan oleh tim KKN dan tim kurikulum. Yang penting SKS-nya berubah. Yang tadinya 3 menjadi 20. Dan 20 itu tidak gelondongan 20, tapi dipecah-pecah menjadi beberapa mata kuliah, dan mata kuliah itu diampu oleh dosen mata kuliah KKN. Ada kolaborasi dengan dosen pembimbing lapangan. Nanti monggo dijelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing dosen tersebut, termasuk wilayah kerjanya dan
irisan-irisannya. Ya. Ada masing-masing, tapi juga ada yang beririsan. Karena mereka tetap saling bekerja. Nah, pola ini perlu dipahami, Bapak Ibu. Pola ini memang baru dan termasuk beban kerja tidak hilang, namun punya fungsi yang berbeda. Ini luar biasa karena apa? Semua secara nasional, tidak hanya UNESA, sedang mencari format baru untuk KKN. UNESA melalui berbagai kajian itu artinya diskusi internal, tim MBKM sudah ke lapangan, tim MBKM juga mencermati pola-pola yang disarankan melalui kegiatan MBKM oleh Kementerian Pusat, dan semua mengakomodasi semua masukan teman-teman, akhirnya didampingi dengan tim kurikulum merumuskan format kegiatan KKN. Daripada berbagai mata kuliah, termasuk bobotnya, termasuk pekerjaannya, capaian-capaiannya, dan tagihan-tagihannya. Karena itu nanti mohon dicermati bahwa ada perbedaan teknis dari 3 SKS menjadi 20 SKS itu. Format secara nasional yang tidak diberikan secara petunjuk teknis itu, mana juknisnya KKN baru ini, itu justru memberikan kesempatan kepada berbagai universitas perguruan tinggi untuk meng-create dan memancing inovasi-inovasi serta non sewu, kalau saya bilang kecerdasan para pengelola untuk mengakomodasi bagaimana KKN ini dapat dikembangkan dengan filosofi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah mengakomodasi semua passion mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat butuh apa, lapangan butuh apa, lalu mahasiswa punya passion apa, itu dikawinkan. Sehingga tidak lagi seperti model KKN lama, meskipun KKN lama bukan berarti tidak baik, ya. Saya lebih suka, mohon izin Bapak Ibu, saya lebih suka perubahan-perubahan itu terjadi bukan karena yang lama jelek. Ini salah satu paham pemikiran yang saya gunakan dan mungkin bisa kita jadikan acuan. Ketika kurikulum berubah, ketika pola berubah, ketika kebijakan berubah, itu bukan berarti kurikulum yang lama jelek. Ketika pola berubah, bukan berarti pola yang lama jelek. Ketika kebijakan berubah, bukan berarti kebijakan yang lama jelek. Kebijakan yang baru lebih baik, pola yang baru lebih baik, kurikulum yang baru lebih baik. Tidak. Karena tantangannya yang berbeda. Kurikulum lama, kita tahu, Nun Sewu, ketika kurikulum 2013 lahir, itu tentu didasari oleh kajian-kajian yang cukup mendalam. Pengalaman-pengalaman empirik yang luas. Nah, tapi kenapa kemudian sekarang berubah dari kurikulum Merdeka, atau dari pengalaman Merdeka? Itu bukan karena kurikulum 2013 jelek. Saya mungkin lebih arif, ya, dengan mikul dhuwur mendem jero bagi para pengembang dan penggali kurikulum lama, itu kita menganggap bahwa karena tantangannya berbeda, karena tantangannya berubah, karena tantangannya sudah berkembang. Jadi kebijakan-kebijakan baru, pola-pola baru, model-model baru, ini lebih tepat saya anggap sebagai penyesuaian terhadap perkembangan yang terkini. Mungkin K13, kurikulum 2013 itu cocok untuk perkembangan saat itu, 5-10 tahun yang lalu. Kita tahu 2013 sampai terjadi 9 tahun, ya, itu mungkin cocok 9 tahun yang lalu. Kita tahu di teori-teori inovasi, bukunya Rogers dan sebagainya, inovasi tidak bisa dalam hitungan tahun sekarang. Kalau dulu dalam hitungan dasawarsa, inovasi 5 tahunan, sekarang inovasi berubah per detik. Karena perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, mari kita adopsi beberapa inovasi-inovasi untuk mengakomodasi. Apakah KKN model baru ini mampu mengakomodasi jiwa Merdeka Belajar, ya, dalam berbagai mata kuliah yang muncul. Ketika tim kurikulum mencoba membedah yang dimaksud
MBKM 20 SKS untuk KKN dan PLT, itu kerjanya luar biasa. Saya juga mencoba mencermati, saya juga mencoba berdiskusi dengan teman-teman, kita mengambil pemahaman yang sama bahwa oh maksudnya Merdeka Belajar itu seperti ini, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan. Satu yang saya ambil dari pendapat Mas Menteri, untuk yang dibutuhkan dalam kehidupan itu bukan satu atau dua bidang kesuksesan. Itu dicapai melalui multiple intelligence. Karena itu satu bidang studi, satu subject matter dalam program studi itu harus diperkaya dengan bidang-bidang lain yang mahasiswa punya passion. Contoh, mohon maaf, tapi saya punya bukti, tidak perlu saya share di sini. Ada lulusan sarjana ilmu komunikasi dari sebuah perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. So, dia sukses ternyata sebagai pembuat bakery, roti. Ketika saya tanya, bagaimana ceritanya kamu bisa sukses di ini? Ya Om, dia jawab, panggil Om saya. Ya Om, saya memang dulu studi, saat itu saya ingin mendalami bidang ilmu komunikasi. Kemudian, mohon izin, saking semangatnya sampai keselepen. Nah, saya mendalami dan saya sukses di kuliah. Selesai tepat waktu, tidak molor, dengan indeks prestasi. Tapi dalam perjalanan saya tertarik dengan passion pembuat bakery, pembuat roti bakery itu ya, bukan jajanan pasar, bukan bakery. Dan dia sukses sekarang. Ini sekaligus nampaknya membuktikan bahwa pergeseran zaman, pergeseran dinamika sosial ke arah situ. Nah, KKN, PPL, dan pola-pola MBKM ini juga akan mengarah ke sana. Nah, kita mencoba apakah, maaf ya, secara ilmu kurikulum, apakah ini kemudian yang disebut rekonstruksi sosial paradigma rekonstruksi sosial. Artinya apakah memang kurikulum perguruan tinggi sudah berubah, bergeser dari subject matter kurikulum menjadi sosial rekonstruksi kurikulum. Tidak lagi berdiri pada satu bidang studi, tapi berdiri multidimensi. Saya menduga ini akan berpengaruh juga nanti pada pola-pola prodi, pola-pola jurusan di perguruan tinggi. Saya menduga tidak lagi ada satu jurusan dengan kata-kata jurusan. Kalau dulu memang kita tahu program atau ilmu itu didukung dari tiga landasan filosofi. Ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologinya. Katanya begitu kan di filsafat kita. Mungkin filsafatnya akan berubah dari filsafat subject matter ke filsafat rekonstruksi sosial tadi. Mengapa? Karena masyarakat juga berubah. Dimensi kebutuhan juga berubah. Sudah semuanya serba mencair. Bapak Ibu, monggo nanti kita coba mahasiswa untuk mengikuti apa yang disebut alur Merdeka Belajar. Ya, tentu pengembangan di lapangan akan dapat kita tulis nanti ya. Pengalaman Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing lapangan, pengalaman Bapak Ibu sebagai dosen mata kuliah nanti akan bisa kita tulis sebagai rekam jejak MBKM dengan 20 SKS untuk KKN dan PPL. Paradigma ilmu kampus, mohon maaf, paradigma ilmu kampus yang dibawa ke masyarakat, ini juga perlu kita rekonstruksi. Kalau dulu ada pemahaman begini, KKN adalah bakti, dharma bakti, kampus implementasi dari Tridharma untuk menyumbangkan ilmunya pada masyarakat. Jadi seolah-olah, mohon maaf nih, imajinasi saya, mahasiswa itu berjaket tebal yang setiap kantongnya berisi ilmu pengetahuan yang siap dibagikan pada masyarakat.
Tapi ternyata paradigma kurikulum rekonstruksi tadi perlu dilihat juga bahwa mahasiswa itu datang dan siap berbagi. Artinya memberikan dan memperoleh. Saya ulang, memberikan dan memperoleh. Tidak hanya datang untuk memberikan, tapi juga mendapatkan. Matur nuwun. Tidak hanya memberikan, tapi juga mendapatkan. Mendapatkan ini apa? Karena memang mahasiswa kan sedang belajar. Ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia memberikan ilmu terkininya dari perguruan tinggi. Tapi dia juga mendapatkan pengalaman terkininya dari masyarakat. Ini yang diharapkan membangun kompetensi mahasiswa tadi. Ya, jadi mohon maaf, mahasiswa PPL misalnya. Mahasiswa PPL digadang-gadang akan memberikan inovasi di sekolah, sebuah sekolah. Gitu. Tapi ternyata tidak hanya memberikan, tapi dia juga dapat pengalaman-pengalaman nyata. Jadi mohon maaf, paradigma bahwa kampus membawa sesuatu yang baru, membawa sesuatu yang sangat diharap-harapkan itu perlu kita modifikasi agar penerimaan kita terhadap ilmu yang akan kita dapat dari masyarakat itu ada, tidak terkunci. Kita tidak membangun beta blocker, apa namanya, istilah psikologisnya beta blocker itu ketika kita datang dengan keyakinan bahwa saya akan memberikan ilmu, kemudian kita bisa menerima ilmu dari masyarakat. Ini yang berbahaya karena beta block yang tercipta tadi. Mari beta block itu kita buka sehingga anak-anak kita datang, dia tidak hanya memberikan, tapi dia nanti juga dapat tambahan ilmu. Itu saya tambahkan sebagai sapaan kepada Bapak Ibu, bukan pemateri. Saya hanya ingin menyapa bahwa KKN kita berubah dengan pola-pola baru, paradigma baru yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan titipan dari pimpinan seperti disampaikan tadi oleh Pak Kasat, Dr. Mawasoleh, prokes tetap dijaga, Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan juga, harusnya ini blended ya, banyak di LP3, kemudian yang lain secara daring, tapi karena mencermati SK Rektor bahwa pertemuan minggu ketiga dan keempat ini masih dibatasi, betul, kita masih berada di PPKM level 3, maka ini berubah menjadi daring semuanya. Karena itu mohon dijaga prokes untuk mahasiswa. Utamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa sambil tidak mengurangi loss karakter dan loss keilmuan yang mungkin berdampak akibat pandemi. Kemudian Bapak Ibu yang ingin tambahkan berikutnya adalah pendekatan humanistik. Monggo lebih dikedepankan daripada pendekatan-pendekatan yang bersifat behavioristik. Zaman sudah berubah, era berubah Bapak Ibu, tidak seperti zaman saya dulu waktu kuliah atau mungkin sebagian dari panjenengan ketika kuliah. Mengajak itu lebih diutamakan daripada memerintah. Memberi contoh lebih diutamakan daripada memberikan perintah-perintah. Monggo kita beri contoh, monggo kita ajak agar perubahan-perubahan perilaku itu lebih tepat mengenai sasaran. Gitu ya. Kita tahu ada peraturan nomor 30 tahun 2001 tentang pelecehan seksual di kampus, baik melalui lisan, nonverbal maupun secara verbal, mohon diwaspadai. Hati-hati betul, ya. Termasuk ketika kita berkomunikasi dengan mahasiswa baru, meskipun dia sudah kenal dengan kita, ya. Mungkin kita sudah saling mengenal. Mohon diperhatikan betul. Selamat ber-TOT. Insya Allah semua materi sudah dipersiapkan dengan baik. Dan pemahaman saya kira juga sudah dicoba untuk dipermudah pemahamannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa penjelasan dari Pak Dr. Baktiar Bahri. Luar biasa tadi itu ada penjelasan adanya perubahan paradigma pendidikan yang seiring dengan perubahan di masyarakat itu sendiri. Sehingga perubahan yang begitu cepat, maka diperlukanlah keputusan yang sangat cepat juga. Dan saya kira MBK kampus itu masih berdebat bagaimana nanti kalau KKN itu 20 SKS, bagaimana kalau MBKM itu 20 SKS, nah bagaimana nanti kompetensi keprodian. Jadi ini di beberapa kampus masih berdebat. Nah, di Unesa ini terobosan baru, seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Baktiar tadi, tidak hanya gelondongan, tapi sekarang terbentuk struktur kurikulum yang sudah mapan. Nah, ini luar biasa. Jadi sebenarnya kita ada di satu langkah di depan. Ini yang benar-benar nyata. Karena banyak kampus yang istilahnya dibandingkan ke Unesa dan memang mereka juga mengalami kesulitan. Sebenarnya kesulitan yang mereka alami saat ini itu jadi luar biasa sambutan dari Pak Kepala LP3, luar biasa tadi sangat konstruktivis dan acara selanjutnya adalah materi yang seharusnya disampaikan oleh Pak Dr. Samsul karena beliau juga double acara, maka akan digantikan oleh Ketua Divisi KKN. Nah, ini ada Pak Dr. Nurkolis yang sudah siap untuk memberikan materi yang sangat luar biasa tentang struktur kurikulum KKN MBKM. Monggo Pak Nurkolis. Baik, terima kasih Pak Jeki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita masih tetap bisa berkarya untuk bangsa dalam rangka untuk menyiapkan atau implementasi KKN di semester genap tahun 2022 ini. Dan yang saya hormati di sini ada Pak Baktiar. Terima kasih Pak Baktiar yang luar biasa supportnya, dan luar biasa juga tadi yang disampaikan. Terima kasih sekali, yang disampaikan adalah sesuatu yang menjadi inspirasi bagi kami, bagaimana kami harus berjalan dan berlari, karena tidak cukup hanya sekedar berjalan, kami butuh percepatan-percepatan, terutama dalam menyikapi perubahan dinamika yang luar biasa ini. Yang kedua, terima kasih saya hormati Pak Kasat, Pak Soleh, dan juga Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini menurut saya, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, dan timnya Pak Samsul. Mohon maaf, ini tim Pusbangjar, mohon izin Pak Samsul kami bergeser sedikit karena ada perubahan-perubahan ini rundown acara, sehingga kami bergerak ke atas. Nanti Pak Samsul bergeser sedikit, saya butuh waktu tidak terlalu lama untuk menyampaikan hal-hal yang terkait, maaf bukan struktur kurikulum, kalau struktur kurikulum nanti yang menyampaikan Pak Samsul, Pak Jeki. Jadi ini saya hanya menyampaikan yang terkait dengan berbagai hal regulasi yang ada di KKN tahun ini, yaitu di semester genap tahun 2022 ini, atau semester genap tahun ajaran 2001-2002. Betul sekali Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Pak Soleh maupun Pak Samsul, bahwa kita melakukan perubahan-perubahan luar biasa, penyempurnaan-penyempurnaan, meskipun belum sempurna 100%, namun demikian kita sudah mencoba untuk berubah menyikapi dinamika yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, tadi saya juga memetik kata kunci yang luar biasa dari Pak Samsul yang menyampaikan yang terkait dengan MBKM, bahwa ini dibutuhkan satu kreativitas dan inovasi. Mohon maaf kalau saya mengutip Pak Baktiar ya, tadi Pak Baktiar, bahwa kita harus kreativitas dan inovasi pengelola KKN. Apa yang disampaikan Pak Baktiar, insya Allah akan kami coba menjadikan satu inspirasi. Kita akan mencoba selalu kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Soleh bahwa
KKN kita tahun ini ada di 13 kabupaten. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau semester-semester sebelumnya. Sebetulnya bukan 13 kabupaten, Pak, sudah berkembang menjadi 16, Pak. Ya, sudah menjadi 16 sampai pagi hari ini kita sudah di 16 kabupaten. Bukan di 13 tapi di 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Beberapa inovasi yang sudah kita lakukan, mungkin ini juga agak berbeda dengan perguruan tinggi yang lain seperti disampaikan oleh Pak Jeki tadi. Memang kita mencoba untuk kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder, terutama mitra, ya, mitra yang ada di lapangan dan lain sebagainya. Yang pertama, bahwa kita melanjutkan kerjasama dengan tahun sebelumnya atau semester sebelumnya, yaitu dengan pemerintah kota Surabaya, yang tahun ini atau semester ini KKN-nya kita create menjadi kerjasama dengan yang akan diatur sedemikian rupa. Yang kedua, kita kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini adalah UPT Tahura Air Surya, kita akan ada di 6 kabupaten dan kota, dan itu melanjutkan kerjasama tahun sebelumnya, dan itu mungkin tidak ada di perguruan tinggi yang lain KKN model seperti itu. Jadi ini adalah sebuah kreativitas. Jadi mahasiswa itu tetap melakukan KKN, tapi kita juga bisa melakukan kerjasama. Jadi seperti itu. Apalagi KKN tahun ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu kinerja luaran adalah munculnya SPK atau PKS, maaf kalau saya salah menyebutkan, PKS atau perjanjian kerjasama dengan mitra stakeholder yang ada di lapangan. Ini bagian dari tugas yang harus luaran yang bisa dihasilkan dari KKN ini. Ini adalah kreativitas-kreativitas. Terus kemudian yang berikutnya, kita juga menjalin kerjasama KKN kita dengan Kemendes. Nanti akan di Lamongan ada satu desa yang kita coba untuk create untuk menyikapi kerjasama dengan Kementerian Desa, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di sana ada desa yang menjadi binaan kita. Terus kemudian kita juga akan melakukan berbagai macam kerjasama yang lain, yaitu KKN tanggap bencana atau tema kemanusiaan yang ada di Lumajang sana. Di samping itu kita juga akan melakukan KKN yang ada di Nganjuk, dan juga KKN yang ada di Bojonegoro dan juga di Tuban. Demikian juga di Gresik ada satu tema yang akan diboyong inovasi kreativitas KKN yang akan dilakukan di tahun ini. Dengan demikian, saya mencoba untuk semester ini ada 4 skim KKN. Yang pertama adalah KKN reguler. KKN reguler ini akan diikuti sekitar, maaf datanya masih dinamis, ya, sekitar 1.840 mahasiswa. Ya, ini masih bergerak, datanya bisa lebih, bisa berkurang dan lain sebagainya, karena mahasiswa masih mencari kelompok-kelompok, dan kita akan sampaikan ini sampai hari Senin atau Selasa nanti kita coba finalisasi sampai di sana. Terus kemudian yang kedua adalah KKN khusus. Nah, ini bagian juga dari kreativitas tim MBKM yang meng-create KKN menjadi KKN khusus. Khusus yang dimaksud di sini adalah KKN khusus untuk keprodian. Ada 30 prodi yang coba konfirmasi kepada kami, yaitu prodi ilmu komunikasi, prodi PLB, dan prodi manajemen. Nah, ini adalah akan mengusung KKN tema khusus. Sekalipun mereka mengusung KKN tema khusus keprodian, mereka tetap akan menjalankan regulasi sebagaimana KKN MBKM yang sudah ditetapkan, sudah dirancang oleh tim kurikulum. Jadi inilah kreativitas-kreativitas KKN yang akan diimplementasikan di tahun ini. Berikutnya adalah adanya KKN konversi. Jadi yang ketiga, skim yang ketiga KKN kita adalah KKN konversi. KKN konversi ini akan
mengkonversi berbagai macam kegiatan kementerian, yaitu kampus mengajar. Itu nanti akan dikonversi ke dalam KKN, yaitu khususnya di tema asistensi mengajar. Namun demikian ini bukan berarti semuanya akan dikonversi, tidak. Tidak semua mahasiswa kampus mengajar itu akan mengkonversi hasil kegiatannya ke dalam KKN. Ya, tidak semuanya. Jadi tidak semuanya. Memang sebagian besar iya, tetapi tidak semuanya. Terus kemudian yang kedua adalah PHP 2D. PHP 2D ini juga bisa dikonversi kepada tema proyek di desa, sehingga mereka nanti akan tetap melakukan proses yang sebagaimana proses yang ada di kurikulum. Mereka harus memprogram mata kuliah KKN 20 SKS, terus kemudian mereka juga harus mengikuti kegiatan seperti kita hari ini, atau mungkin besok di Penlat dan juga seterusnya. Mereka akan tetap mengikuti, namun mereka tidak menjalankan langsung ke lapangan karena sudah ada kegiatannya. Selain PHP 2D juga ada kegiatan P3D. Selain itu juga ada kegiatan lain yang bisa dikonversi, yaitu pejuang muda. Di samping itu juga ada SIB. Ya, jadi banyak, ini adalah KKN yang konversi. Ya, jadi ini saya skim sendiri, nanti akan di-create di dalam sistem dan akan diwadahi di dalam sistem. Ya, jadi ini menampung semua aktivitas-aktivitas KKN yang akan kita lakukan di semester ini. Dan ini kita bekerja sama, benar apa yang disampaikan oleh Pak Pak Baktiar tadi, bahwa kita tetap akan selalu bekerja sama, tim kita di divisi KKN khususnya MBKM dan tim kurikulum. Demikian juga kita akan melakukan kerjasama yang luar biasa dengan tim PPTI. Jadi tidak bisa KKN berdiri sendiri. Ya, jadi akan bekerja sama dengan PPTI terkait dengan bagaimana sistem. Nanti mungkin Pak Jeki yang akan banyak membicarakan dengan sistem yang akan dilakukan di dalam manajemen KKN di tahun ini. Terus kemudian yang terakhir ini masih dicoba diupayakan untuk bisa melakukan satu skim KKN, yaitu KKN internasional. Dan ini menunjang IKU perguruan tinggi demi UNESA satu langkah di depan. Insya Allah kita sudah punya gambaran dan insya Allah kita sudah punya beberapa frame yang bisa kita uji cobakan di semester ini. Ya, jadi ini. Jadi itu Pak Baktiar, ada Pak Soleh, ada 4 skim KKN yang bisa digulirkan di tahun ini. Jadi di samping kreativitas dan inovasi, bahwa KKN kita menginovasi berbagai kegiatan yang ada di Provinsi Jawa Timur dan di luar Provinsi Jawa Timur. Karena yang SIB itu bisa jadi mereka melakukannya dari luar Provinsi Jawa Timur dan lain sebagainya. KM itu juga bahkan seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, KM itu ada mahasiswa kita. Ya, artinya bahwa gambaran bahwa mahasiswa kita itu memang tersebar dari berbagai macam provinsi. Dan itu bisa di-create menjadi ini. Jadi itu yang terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk menjalankan program kegiatan KKN, dan ini mungkin bisa jadi sangat spesial dan tidak ada di perguruan tinggi yang lain. Kami tidak bermaksud untuk mencoba membandingkan, tetapi kami bermaksud untuk inovasi dan mengimplementasikan apa yang digariskan oleh Mas Menteri yang terkait dengan MBKM. Jadi itu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan regulasi yang ada di KKN kita, izinkanlah saya mencoba untuk Pak Jeki, boleh saya dijadikan host ya? Sudah ya, saya sudah host ya ini ya. Oke, saya mau izin untuk share screen. Silakan, Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mencoba untuk share screen, bisa dilihat di Bapak Ibu sekalian, ini adalah timeline KKN yang akan dijalankan di semester ini. Yang hari ini kita sudah nyampe pada poin
DPKM. DPKM itu kepanjangannya adalah dosen pengampu, maaf ini keliru, maaf, DPMK, maaf, DPMK ya, dosen pengampu mata kuliah. Ya, jadi itu. Jadi ini bertujuan untuk membekali Bapak Ibu sekalian bagaimana membekali Bapak Ibu sekalian nanti bersama dengan timnya Pak Samsul, membekali Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana nanti mengimplementasikan mata kuliah yang 6 mata kuliah itu, 6 mata kuliah di dalam KKN itu, untuk bisa diimplementasikan kepada adik-adik yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa KKN kita masih menggunakan sistem hybrid. Hybrid yang dimaksud di sini adalah bahwa adik-adik ini nanti menjalankan perkuliahan 6 mata kuliah itu secara online, dan adik-adik menjalankan program KKN karena memang harus di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat, dan itu dilaksanakan secara luring dan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Jadi seperti itu. Ada beberapa kabupaten kota yang akan menjadi tujuan, tadi sudah Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember. Jadi, dan terakhir adalah Kabupaten Lumajang. Jadi itu, ini adalah perkembangan-perkembangan yang sudah kita coba untuk lakukan koordinasi. Jadi itu, terus kemudian berikutnya adalah besok kita akan menjalankan TOT DPL. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan implementasi KKN di tahun ini atau di semester ini, kita ada DPKM dan yang kedua ada DPL. Ya. Jadi DPL inilah nanti yang akan menjaga regulasi yang ditetapkan oleh divisi KKN, yang mana mereka bagian dari Monef kita, menjalankan fungsi-fungsi Monef dan supervisi di lapangan. Jadi itu. Bapak Ibu sekalian yang ada di Prodi akan menjalankan proses perkuliahan itu secara daring dari Prodi. Dan diupayakan bahwa di tahun ini bahwa kuliah yang 6 mata kuliah diupayakan lebih dioptimalkan dengan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk pagi hari ini menjalankan TOT. Namun demikian, mohon maaf, ini bagi para Kaprodi yang masih belum menyampaikan datanya untuk disampaikan kepada kami tunggu secepatnya untuk bisa dilakukan proses-proses pemetaan, proses-proses pembagian kelompok, plotting dosen, yang mana ini nanti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasat, bahwa Bapak Ibu akan dibuatkan SK mengajar dan akan dicantumkan di dalam siakat. Dan ini memenuhi tuntutan yang terkait dengan beban SKS yang diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa ini menggunakan logika SKS yang dijalankan di masing-masing prodi, bahwa jika prodi mengirimkan mahasiswa lebih dari 45, maka setiap mata kuliah, maka prodi boleh mencantumkan atau bisa mencantumkan lebih dari 1 dosennya di situ. Dan diharapkan di semester ini yang mengajar mahasiswa di prodi diupayakan adalah dosen prodi, meskipun mereka itu tersebar dalam berbagai macam kelompok. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah Penlat 1. Penlat 1 ini kita akan coba lakukan pada tanggal 21 Februari, yaitu hari Senin lusa. Terus kemudian ini akan kita berhadapan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang akan berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian dan juga tim kurikulum serta kami dari divisi KKN. Ini sudah kita rancang agendanya secara online. Kita bisa bayangkan ada sekitar 2.890 lebih mahasiswa kita yang menjalankan program KKN di tahun ini.
maaf 2.800 nggak sampai 290, 2.870 atau 60-an lah segitu karena masih dinamis ya sampai hari ini. Jadi itu terus kemudian Penlat 2 kita juga akan lakukan di tanggal 22 Februari yaitu di hari Selasa. Itu nanti akan banyak ketemu dengan kami dan para DPL, para mahasiswa itu. Jadi itu. Nah, di Penlat 1 ini nanti diharapkan Bapak Ibu akan bisa menyapa mahasiswanya yang akan diajar. Ya, Bapak Ibu DPL, maaf, DPMK akan bisa menyapa mahasiswanya untuk tatap muka awal, paling tidak bisa ketemu mahasiswa-mahasiswa di prodi masing-masing sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Ini akan merupakan pertemuan awal untuk bisa mengawal kegiatan selanjutnya. Terus kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan finalisasi plotting kelompok mahasiswa sampai sudah kelompok tanggal 19 meskipun masih dinamis dan mahasiswa memang terus terang saja ini masih dinamis sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian meskipun saya sudah mencoba untuk melakukan penguncian ya, penguncian untuk bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari kelompok satu ke kelompok lain di tanggal 19. Nah, ini masih tetap bergerak terus. Jadi seperti itu. Karena adik-adik mahasiswa ini sudah melakukan pemrograman di Siakat. Jadi mereka sudah terpantau. Kecuali mahasiswa-mahasiswa yang melakukan perpanjangan atau pengunduran pembayaran UKT dan mahasiswa-mahasiswa yang masih belum bisa KRS-an. Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah kami wadahi. Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, ini kami sudah mewadahi sudah sejak minggu yang lalu, kira-kira sekitar tanggal 11-an, mereka 10-11 itu mereka sudah kami komunikasikan untuk masuk ke dalam grup khusus. Dan ini nanti akan diplotting secara khusus untuk bisa menjalankan proses KKN. Sekali lagi, bahwa yang seperti ini kami tetap mengakomodir, jumlahnya cukup signifikan Bapak Ibu sekalian, lebih dari 100 mahasiswa kita yang masih belum bisa KRS-an. Nah, ini mengakomodir adik-adik mahasiswa yang masih melakukan perpanjangan, penundaan atau pembayaran UKT. Namun mereka masih bisa tetap berproses mengikuti kegiatan KKN. Karena kenapa ini kami lakukan? Karena KKN akan diterjunkan, akan diluncurkan, akan diberangkatkan secara resmi, itu secara simbolik mungkin dari pimpinan kita, yaitu di tanggal 24 Februari. Nah, harapannya tanggal 26 mahasiswa sudah ada di lapangan dan sudah bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di lapangan atau di desa-desa masing-masing. Ini harapan-harapannya. Terus kemudian, hal yang terpenting untuk Bapak Ibu sekalian, para dosen pengampu mata kuliah, bahwa kami sudah mencoba melakukan rancangan timeline kegiatan KKN ini mengikuti skema sebagai berikut. Ada 6 mata kuliah di KKN itu, yaitu yang pertama adalah merancang program, 2 mengembangkan perangkat, 3 menjalankan program, 4 mengevaluasi program, 5 mendesiminasi program, dan yang keenam adalah menyusun laporan. Dan 6-6-nya ini kalau saya lihat dari sisi pengaturan waktu ini adalah sebuah tahapan yang harus dilalui oleh adik mahasiswa KKN. Ya, dan ini tentunya di bawah bimbingan dari Bapak Ibu para dosen. Yang pertama, yaitu mengembangkan perangkat. Ini kami rancang pada 3-4 minggu pertama. Bolehlah dinamis, bergerak sedikit, ini nggak menjadi masalah. Ya, asalkan ini bisa dilakukan. Kami mencoba untuk melakukan perhitungan-perhitungan SKS. Ya, yang mengampu mata kuliah ini akan mencoba melakukan interaksi
kuliah dengan mahasiswa, tentu jadwal itu diatur sedemikian rupa dengan mahasiswa, tentunya disepakati dengan mahasiswanya tentunya, ya, mulai tanggal 27 sampai 12 Maret. Ini Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah merancang program. Begitu Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah mata kuliah mengembangkan perangkat, yaitu sekitar tanggal 13 Maret sampai tanggal 31 Maret. Ini Bapak Ibu yang di mata kuliah mengembangkan perangkat akan berinteraksi dengan mahasiswanya. Kalau ada pertanyaan, kenapa cuma 3 minggu? Padahal ini 4 SKS atau 3 SKS. Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan dengan tim kurikulum. Jika KKN itu dilakukan di tempat atau perkuliahan dilakukan mulai hari Senin sampai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mulai jam 6 atau jam 7 pagi hingga jam 5 sore berinteraksi dengan mahasiswa, atau mungkin bisa kurang dari itu, maka ini akan tercukupi SKS, yang 3 SKS. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian, ini yang saya bacakan adalah yang khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah menjalankan program, yaitu mata kuliah menjalankan program, harapannya tanggal 31 Maret Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah ini akan menyapa mahasiswa. Cukup panjang waktunya. Jadwalnya silakan disesuaikan, silakan diatur bersama dengan mahasiswa, sampai dengan tanggal sekitaran 9 April. Cukup panjang karena beban SKS-nya cukup besar, yaitu 4 SKS. Jadi silakan Bapak Ibu menyapa, berinteraksi, membimbing adik-adik mahasiswa, berkomunikasi, diskusi, atau mungkin melakukan project based learning, silakan. Ini adalah bagian dari rencana-rencana. Berikutnya adalah, ini ada satu hal yang mungkin juga bisa menjadi bagian yang diharapkan dari KKN ini, yaitu merancang perjanjian kerjasama. Mohon maaf, ini agendanya tanggal 1 sampai 14 Mei. Nah, ini kemarin saya coba ajukan pada saat mengembangkan perangkat, yaitu bersamaan dengan mengembangkan perangkat, jadi mahasiswa bisa melakukan komunikasi dengan stakeholder dan mitra, bisa kepala desa, bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa BUMDes, bisa tempat-tempat tertentu, misalkan kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok dagang, ya, stakeholder yang ada di masyarakat, untuk bisa merancang perjanjian kerjasama. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Di mana perjanjian kerjasama ini sudah kami susun PIC-nya, nanti akan ada PIC, ada koordinasi dengan kami. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah satu upaya dan mungkin juga bagian dari inovasi dan kreativitas, bagaimana kita juga mendukung IKU UNESA untuk satu langkah di depan. Ini yang akan melakukan perjanjian kerjasama ini adalah prodi. Bapak Ibu sekalian, prodi-prodi. Dan ini bagian juga dari kinerja dari prodi. Sehingga tolong Bapak Ibu sekalian nanti diupayakan bisa menyampaikan ini kepada adik-adik mahasiswa dan juga membimbing serta membantu mahasiswa untuk menjalankan kegiatan ini, yaitu merancang perjanjian kerjasama dengan mitra dan stakeholder. Bisa secara kelompok, bisa secara perorangan. Jadi seperti itu. Kegiatannya maksudnya. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu kegiatan mengevaluasi atau mata kuliah mengevaluasi program. Mengevaluasi program ini akan kita coba rancang mulai tanggal 8 sampai 13 Mei. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memegang mata kuliah ini akan ketemu dengan mahasiswa untuk membahas tentang merancang program. Apa isinya merancang program? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Samsul dan teman-teman di Pusbangjar Kur. Ya, nanti akan disampaikan sana. Berikutnya adalah melakukan diseminasi program, yaitu sekitar tanggal 31 sampai 11 Juni.
Ya, ini akan Bapak Ibu yang memegang mata kuliah ini akan berinteraksi dengan mahasiswa. Demikian juga yang berikutnya adalah penandatanganan PKS. Nah, penandatangan PKS ini kami rancang sekitar tanggal 15 sampai 31 Mei. Dan ini adalah momen-momen yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, terutama Kaprodi, untuk bisa memanfaatkan situasi atau momen ini, dan ini juga bagian dari instruksi dari pimpinan dalam hal ini Pak Rektor, untuk mencoba merancang PKS ini sedemikian rupa. Sekitar tanggal 15 sampai 31 Mei, ini ada penandatangannya. Silakan Bapak Ibu Kaprodi nanti bisa melakukan kegiatan ini. Ini perlu proses Bapak Ibu, karena kenapa? Perlu pendekatan, perlu satu proses koordinasi dengan para mitra. Berikutnya adalah kegiatan penyusunan laporan, yaitu tanggal 31 Mei sampai 22 Juni. Ya, 31 Mei sampai 22 Juni. Nah, ini Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah ini akan berinteraksi dengan mahasiswa. Berikutnya adalah seminar hasil. Nah, seminar hasil ini nanti para DPL sangat-sangat bekerja keras untuk menyelenggarakan seminar hasil dan penutupan. Ya, seminar hasil dan penutupan. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, selain para dosen, ini kita juga sudah merancang beberapa kegiatan, yaitu Monep para DPL. Nah, DPL ini akan kita TOT-kan besok, ya, Monep para DPL. Ada 3 kali Monep atau supervisi lah begitu, dan 1 kali nanti pada saat seminar hasil. Demikian Bapak Ibu sekalian, timeline yang coba kami susun untuk mengawal kegiatan KKN ini, dan semoga kegiatan ini mendapat apresiasi dan dukungan serta kerjasamanya, terutama Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah. Nanti akan ada proses interaksi dan lain sebagainya. Mohon maaf, voting mahasiswa belum selesai hari ini karena dinamika masih terus terjadi. Ya, jadi itu. Ini adalah berbagai hal yang terkait dengan regulasi yang ada di KKN dan juga konversi-konversi. Sekali lagi, yang terakhir ini mungkin perlu disampaikan juga informasi ini kepada Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan konversi, yaitu skim ketiga dari skim KKN kita, yaitu KKN konversi. Ya, KKN konversi ini bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian dengan catatan bahwa mahasiswa sudah memprogram mata kuliah KKN ini. Mahasiswa juga, bukan sudah. Mahasiswa juga memprogram mata kuliah KKN 20 SKS. Sehingga ada rumahnya. Ada rumahnya, sekali lagi, ada rumahnya. Nanti akan dibuatkan kamar khusus atau menu khusus, ya, yang konversi-konversi ini. Nah, oleh sebab itu, dalam hal konversi ini yang perlu diperhatikan yaitu sistem eligibilitas dari SKS. Diharapkan SKS tidak melebihi dari 24 SKS sehingga konversi ini bisa dilakukan. Namun demikian, jika mahasiswa melakukan konversi yang akan mengkonversi tapi SKS-nya melebihi dari 24, maka sistem yang akan menolak. Ya, jadi sistem yang akan menolak. Oleh sebab itu, mohon Bapak Ibu Kaprodi juga bisa dijadikan satu pertimbangan. Ini bukan kami yang menolak, sekali lagi, tetapi sistem. Ya, jadi eligibilitas ini adalah suatu hal yang penting untuk bisa disiasati, untuk bisa diimplementasikan. Saya rasa itu Pak Jeki yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada mundur waktu sekitar 6 menit Pak Jeki dari rencana awal, saya rasa. Dan ini terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan regulasi KKN. Sekali lagi, kami divisi KKN insya Allah masih tetap mencoba untuk berkoordinasi dan mengakomodir berbagai macam keluhan dan juga usulan dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ini akan kami sesuaikan dengan regulasi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ndekolis selaku Ketua Divisi KKN yang telah memberikan
KKN dan tentang dinamika KKN yang luar biasa ini, sampai jarang tidur di Pak Nurholis ini. Ya, ini Pak Dr. Samsul Sodik telah hadir. Untuk itu kami persilakan Pak Dr. Samsul ini. Jadi perbedaan KKN